Konsep-konsep dasar perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien, sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Ada pengertian perencanaan pembangunan menurut ahli, yakni perencanaan pembangunan menurut Arthur W. Lewis pada tahun 1965 adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat atau swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sedangkan rangsangan tersebut diberikan dalam bentuk insentif-insentif ekonomi baik secara mikro maupun makro yang dapat mendorong penggunaan sumber daya secara lebih produktif sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Tujuan perencanaan di dalamnya menggambarkan lingkungan di mana perencanaan berlangsung. Kita melanjutkan untuk membahas mengapa perencanaan tidak akan dilakukan. Ultimate tujuan tidak dapat dinilai dari dalam sistem. Ada kebutuhan untuk mengandalkan kriteria luar untuk mengevaluasi tujuan tersebut. Kami akan membatasi diskusi kita untuk presentasi tujuan tersirat dalam perencanaan usaha. Dapat dilihat tujuan utama dari perencanaan atau tujuan eksternal, tidak untuk hal-hal substantif atau keperluan internal, seperti pembaruan perkotaan, hubungan harmonis penggunaan lahan, atau paling output menguntungkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut. 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. 3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Untuk mengoptimalkan partisipasi pada peran masyarakat dan perencanaan. 5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, dan adil. 1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. 2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. 4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. 5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan, evaluasi. Jadi, fungsi perencanaan pada dasarnya ialah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi lainnya. Dalam banyak hal, perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dan meresap ke seluruh fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan manajerial lainnya adalah saling bergantung, saling berhubungan, dan saling berinteraksi. Kesimpulan dari perencanaan pembangunan adalah diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.